Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Valen Grace Ministry. Mengasihi, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan dengan sederhana untuk orang-orang sederhana. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang telah berada pada Filipi pasal 3 dalam pembahasan kita. Yang terakhir kita telah belajar pada Filipi pasal 3 dan ayat yang terakhir kemarin adalah ayat 9. Nah, kita akan melanjutkan pada Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ke 16. Saya akan membagikan firman Tuhan itu untuk saudara sekalian. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Bung Karno pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Memang setiap orang harus bermimpi, dan setiap orang perlu mempunyai mimpi. Tetapi pertanyaannya adalah, mimpi seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Paulus menunjukkan satu contoh bagaimana seorang yang telah percaya kepada Yesus mempunyai mimpi, yaitu dia ingin menjadi serupa dengan Kristus, bahkan serupa dalam kematiannya. Ini mimpi kerohanian yang tinggi, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Lalu bagaimana kita bisa mengelola mimpi itu di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan sehari-hari? Paulus di dalam suratnya, yaitu Filipi pasal 3 ayat 10-16, menunjukkan beberapa prinsip yang harus kita mengerti supaya kita dapat mengelola mimpi itu dan mencapainya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip yang pertama yang harus kita mengerti adalah memahami apa sebenarnya yang kita impikan. Itu dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat yang 10-11. Paulus mendefinisikan mimpinya, yaitu dia ingin menjadi serupa dengan Kristus, bahkan serupa pula di dalam kematiannya. Memang menjadi serupa dengan Kristus itu adalah sesuatu yang ideal, yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Saya tidak memungkiri bahwa ada orang-orang percaya yang mimpi hal-hal yang lain. Itu tergantung dari pemahamannya, dia mau mimpi menjadi serupa dengan Kristus itu di dalam hal apa. Ada orang yang mempunyai pendapat
bahwa mimpi menjadi serupa dengan Kristus itu artinya dia hidup sebagai anak Allah yang selalu berkelimpahan, tidak punya masalah, serba kecukupan, hidup enak, mati masuk surga. Mungkin begitu. Ada yang mempunyai pemikiran yang lain serupa dengan Kristus dalam arti kekuasaannya. Dia berkuasa mengatasi alam, dia berkuasa menyembuhkan orang sakit, dia berkuasa atas setan. Tetapi Paulus mempunyai definisi yang berbeda tentang keserupaan dengan Kristus itu. Ada beberapa elemen yang perlu kita perhatikan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Paulus menunjukkan ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya apa? Supaya bisa serupa juga dalam kematiannya. Agak berbeda dengan pendapat yang di atas tadi atau yang terdahulu tadi, bahwa pengertian serupa dengan Kristus itu artinya mengenal Kristus. Tentu kata mengenal ini bukan berarti tahu fakta-fakta, tetapi kenal secara pribadi, ada hubungan dan perjumpaan secara pribadi. Begitu juga mengenal kuasa kebangkitannya. Itu bukan berarti mengerti kuasa kebangkitannya, tahu kuasa kebangkitannya, tetapi mengalami kuasa kebangkitannya. Bagaimana bisa mengalami kebangkitan atau mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Paulus menjelaskan dalam Galatia 2 ayat 20 dengan berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mengenal kuasa kebangkitan itu berarti adalah menghidupkan Kristus di dalam kehidupannya oleh iman. Lalu juga menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi juga ada persekutuan dalam penderitaannya. Rela menderita sebagai orang-orang percaya, rela mengikuti Kristus. Seperti lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski menderita tetap ku ikut, meski menderita tetap ku ikut. Ini artinya persekutuan dalam penderitaannya. Dan yang terakhir apa? Yaitu supaya nanti beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama seperti Kristus dibangkitkan dari orang mati, Paulus rindu juga dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu dia kepengen juga mengenal Dia, perjumpaan pribadi, mengenal kuasa kebangkitannya, menghidupkan Kristus dalam iman, persekutuan dalam penderitaannya, rela terus mengikut walaupun menderita, sehingga dia layak untuk dibangkitkan bersama-sama. Itu artinya menjadi serupa dengan Kristus. Itu prinsip yang pertama, mengerti apa arti mimpinya, yaitu mimpinya menjadi serupa dengan Kristus dalam arti utuh, mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, rela ikut menderita, dan harapan menjadi serupa juga dalam kematiannya supaya dibangkitkan. Lalu prinsip yang kedua, yaitu tantangannya ketika mau menerapkan. Bagaimana cara menerapkannya? Nah, ini prinsip yang kedua, yaitu bagaimana cara mencapai mimpi itu. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-13, 12 ayat yang 12 sampai 14 dengan berkata begini, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya, atau bukan seolah-olah aku telah mendapatkannya, juga bukan seolah-olah berarti aku telah sempurna. Paulus menyadari
kepengenalannya terhadap Kristus belum sempurna. Namun dia mempunyai strategi ini untuk mengejar mimpinya. Yang pertama, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri terhadap apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu hadiah panggilan surgawi. Langkah-langkah ini yang dikelola oleh Paulus, yaitu dia melupakan apa yang dilupakan. Masa lalu dia, pergumulan dia, tantangan dia. Memang masa lalu membuat orang bisa menderita. Tetapi ikatan-ikatan kepada masa lalu yang berimplikasi dengan sekarang. Kalau di dalam membicarakan ini di dalam perspektif spiritualisme atau spiritualitas, ini berkaitan dengan masa lalu yang harus dibereskan. Artinya dia mau membereskan untuk menjadi orang yang telah selesai dengan dirinya. Dia tidak dikacaukan oleh kehidupan masa lalu. Baru dia bisa mengarahkan terhadap apa yang di depannya. Seseorang sulit untuk mengarahkan dengan apa yang di depan kalau ada masa lalu yang mengganggunya. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mempunyai mimpi, kita harus membereskan masa lalu. Lalu berfokus kepada yang di depan. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi kesempatan, apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan fokus kepada di situ. Bahkan Paulus menegaskan dengan lebih giat lagi, tidak hanya mengarahkan, tapi berlari-lari. Artinya mengejar. Mengejar apa? Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Keserupaan dengan Kristus yang sempurna itu menurut Paulus seperti hadiah panggilan surgawi, dan Paulus mengejarnya. Tidak cukup hanya mengerti mimpi, tetapi perlu juga ada sebuah perjuangan, melupakan apa yang telah di belakang, mengarahkan kepada apa yang di depan, dan berlari untuk mengejar tujuan, yaitu hadiah panggilan surgawi. Apakah itu telah selesai? Cukup mengerti apa makna menjadi serupa dengan Kristus yang utuh, lalu mengerti cara untuk mengejarnya? Tidak. Ayat selanjutnya, ayat 15 dan 16, Paulus menjelaskan, baiklah kita yang dewasa berpikir demikian. Artinya ini yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen yang dewasa, yaitu menginginkan keserupaan dengan Kristus dan berusaha mencarinya. Tetapi Paulus menjelaskan, kalau ada yang mempunyai pemikiran yang lain, hal yang berbeda, itu akan dijelaskan oleh Allah juga. Tetapi baiklah kita yang mempunyai pengertian seperti sekarang, mari kita lanjutkan pengertian dengan jalan yang telah kita tempuh. Kira-kira begini dari prinsip yang ketiga. Apapun yang menjadi pemikiran kita, pendapat kita, marilah kita mulai sekarang. Kalau kita berbeda, biarlah itu perbedaan dan kita akan dijelaskan oleh Allah. Tetapi dengan keberadaan kita sekarang, ayolah kita lakukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita bermimpi, mengerti mimpi, kita memahami cara memperolehnya, tetapi perlu ada keputusan. Sekarang saya harus melakukannya. Setiap orang memang harus bermimpi dan mempunyai mimpi, karena mimpi itu akan membuat dia bergairah. Mimpi orang percaya seharusnya memimpikan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam segala aspek. Mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya supaya dibangkitkan dalam kematiannya. Itu merupakan hal yang ideal. Dan cara untuk mengejarnya yaitu melupakan dengan apa yang telah di belakang, mengarahkan diri dengan apa yang di depan, berlari-lari mengejar kepada tujuan. Apapun situasinya, apapun pengertiannya,
baiklah itu akan kita lakukan. Bagaimana saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Mau kita melakukannya sekarang? Ayo kita berdoa.